tanya apa jadi jaringan. Kemarin cepet-cepetan, hari ini minta cepet atau minta santai, banyak contoh. Ayo terbuka aja, terbuka. Minta cepet-cepetan, sementing materi selesai, atau pelan, banyak contoh. Karena 3 hari itu waktunya udah panjang untuk jaringan. Artinya 2 hari insya Allah sudah khatam. Coba gimana jawabannya? Harus terbuka, kita harus terbuka. Kalau memang cuma cepet, saya cepetkan gitu loh. Gimana ini? Cepet aja. Berarti canggih gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah sekilas. Jujur atau tidak, mana mama itu yang sangat mempengaruhi pada baca kitab. Jadi baca kitab intinya adalah itu paling inti baca kitab. Ya, sekilas nanti saya akan menulis. Ingat kemarin coba tak tulis sedikit dulu. Langsung hafal ya. Mana mama, terus nama nana, nanas, mamanggis. Mari sudah tak tulis saja, ini mau kita ada obat. Nanas berarti apa? Sifat. Nana berarti idhofah. Nama berarti idhofah. Mama berarti sifat. Mana berarti mubtada obat. Jadi baca kita di dunia sebenarnya hanya ini. Kesimpulan, ulangi, baca kita di dunia adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih, mubtada, khobar, idhofah, sifat. Lihat sini, baca kita itu mesti hanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 7 ini adalah sudah menguasai baca kitab 80%, tidak main-main. Semuanya ini adalah sudah saya terangkan kemarin. Apa coba terangkan? Terangkan saya ini 80% ya di dunia. Tak tulis jumlahnya 7, ini 80%. Coba jawab. Fi'il sudah mudah. Kalimat yang terpatah di depan tidak ada tanda-tanda isim dan fi'ilan, sementara itu 80%. Apa fa'il? Jatuh setelah fi'il. Apa maf'ul bih? Kalimat isim jatuh sudah fa'il. Jatuh setelah fa'il. Mubtada? Kalimat isim yang jatuh di awal kalimat. Isim awal kalimat. Khobar? Sudah mubtada. Jatuh setelah mubtada. Idhofah mesti terjadinya dari 2 sampai kiamat, yaitu namanya nana dan nama. Saya bilang, ini mohon maaf subhanallah, bukan subhanallah. Tingkat nasional kami di depan dokter profesor, semua idhofah pasti nana dan nama, dan sifat pasti dari mama. Ini belum saya terangkan, mama dan nanas. Khususnya ini dulu coba, sementara saya terangkan. Idhofah dulu saya mondok, itu Pak Guru menerangkan, idhofah ada 2. Idhofah lafzi atau idhofah makna, atau makhdoh ghairu makhdoh, istilahnya makhdoh ghairu makhdoh. Yang namanya makhdoh itu adalah menyimpan martifi dan itu pusing gara-gara itu semua. Tidak perlu yang namanya idhofah, itu pasti terjadinya dari nakirah ketemu nakirah dan nakirah ketemu. Kalau nggak percaya, carikan contoh di dunia. Kalau ada idhofah kok selain 2 ini, berarti metode alifbab syarat. Saya kira begitu. Sementara belum ada yang menemukan gitu. Jadi sementara benar dulu. Silakan Anda nanti cari. Jadi adakah idhofah selain itu? Insya Allah nggak ada. Itu pertama. Sudah saya kemarin ini sudah paham. Saya mengulang ini nama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kacamata sudah maklum ya. Saya ulangi kesimpulan lagi. Isim bukan fi'il mesti punya kacamata ke atas dan kacamata ke bawah. Kacamata ke atas mungkin dia menjadi mubtada, mungkin menjadi khobar, mungkin menjadi fa'il, mungkin menjadi maf'ul bih, mungkin dimasuki huruf jar. Itu pasti. Itu namanya kacamata ke atas. Mubtada anaknya rofa, khobar anaknya rofa, fa'il anaknya
rofa. Maf'ul bi anaknya nasab. Jar namanya idhofah kan? Jar. Ini inti nah, ini. Semua isim. Kacamata ke bawah itu 9. Yang penting adalah 4. Isim mufrad, isim tas, niyah, jamak mudzakkar, jamak muannas. Baru ini ditemukan ke sini. Ini ditemukan ke sini. Lihat, pasti mempunyai anak, makanya harus hafal isim mufrad, rofaknya, dhamma, nasabnya, fathah, jar, harus hafal di luar kepala. Isim tasniyah, rofaknya dan seterusnya. Ini gambaran. Sudah paham ini? Enggak usah tulis ya. Semua isim pasti punya kacamata ke atas dan ke bawah. Sudah saya hapus. Ini kesimpulan. Sekarang saya akan langsung mendalami kemarin. Entah sudah, Pak sudah, karena mohon maaf, dengan perlu ketahui, saya pernah ini mohon maaf, saya pernah diundang di IAIN Kediri. Kebetulan nanti silakan kalau Anda ketemu namanya Gus Ulil Absar Abdallah. Paham ya? Ulil Absar ya? Sudah kenal. Gus Ulil Absar Abdallah tanya pada saya di depan seorang rektor IAIN Kediri dan semua dekan, semua dosen kumpul. Saya tanya, Ustaz, tolong tunjukkan saya di mana letaknya baca kitab 6 jam. Saya jawab, ini penting, nanti juga harus tulis. Orang baca kitab mesti syaratnya hanya menggunakan 2 unsur. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau memang ada tulisan Arab, depannya kok kalimat fi'il, maka mesti dia itu nanti terkepnya adalah fi'il plus fa'il. Kalau depannya kok berupa isim, mesti dia nanti terkepnya adalah mubtada dan khobar. Iya makanya 80%. Ada nanti yang pernah mondok, ada yang namanya hal tamyiz, maf'ul mutlaq, itu semuanya itu kecil di bawah mubtada khobar dan di bawah ini. Jadi yang penting ini dulu ulangi, di mana ada tulisan Arab, kok depannya berupa fi'il, pasti namanya fi'il dan fa'il. Kok depannya kok berupa kalimat isim, pasti nanti jabatannya apa? Mubtada khobar. Ini mempunyai istilah namanya jumlah fi'liyah. Jumlah itu disusun. Jumlahnya berapa? Jumlah fi'liyah itu kumpulannya ini dan ini namanya jumlah fi'liyah. Kumpulannya mubtada dan khobar ini mempunyai istilah namanya jumlah ya, karena mesti berupa isim. Terus dulu, sangat penting. Nanti akan saya terangkan di belakang. Terus dulu, sangat penting. Jadi tulisan Arab mesti harus mempunyai 2 susunan. Pokoknya itu aja. Kalau tidak fi'il dan fa'il, mesti mubtada dan khobar. Tidak mungkin tidak. Awas nih, kalau saya bilang jumlah fi'liyah berarti fi'il fa'il. Kalau saya bilang jumlah ismiyah berarti mubtada. Ini terus dulu. Ini nggak main-main ini. Hanya teori baca kita banyak 2 ini. Ini nanti akan saya dalami sampai akhir nanti. Khusus 2 ini. Karena intinya orang baca kitab. Yang belakang belum siapa? Ustaz Umar tinggal ngomong.
yang dari Madura itu. Iya. Sebenarnya mohon maaf ya, beliau ahli baca kitab, tapi kalau nggak tahu saya teori ngomongnya, nanti dia sebagai pengganti saya juga sulit. Tapi dia bisa gitu loh, bisa baca kitab gitu loh. Harus mempunyai teori mulai awal caranya ngomong gini. Nanti terus ada waktu mikro teachingnya saya akan bisa menilai. Nggak akan mungkin saya suruh mikro teaching kalau nggak mau mendengarkan saya itu. Padahal dia bisa. Memang pinter kan, dia pondokan itu. Ini resikonya lah. Resikonya itu rata-rata orang sudah baca kitab, oh itu biasa itu loh, repotnya itu. Dan yang dianalisa bukan biasanya sistemnya. Kalau mau menjadi wakil saya itu, saya ulangi sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hapus ini inti pokoknya itu. Dua unsur mesti kalau nanti ada tulisan Arab kok depannya isim, tidak usah ragu-ragu pasti mubtada khabar. Depannya kok fi'il berarti fi'il dan itu kaidah. Kami akan mendalami dulu. Kemarin sudah saya terangkan fi'il sudah, fa'il sudah, maf'ul bih sudah, khabar sudah ini. Idhofah na sama na sudah. Nah, saya contoh ulang sedikit aja kemarin. Sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi. Kemarin aja mengulas saja. Ini isim karena tak tadi isim permulaan kata menjadi mubtada dibaca roh. Sholat isim mufrad rupanya alamatnya domanya jangan ditanya karena mudhof. Dari mana kau tahu? Kalau sudah pertanyaan dari mana kau tahu, mesti langsung naik ke ketemu ma itu orang bodoh, ma itu ma'rifat orang alim. Kalau sudah alim ketemu bodoh orang alim harus berhenti, tidak mungkin mudhof lagi ya. Jadi ini mudhof ilaih dibaca jer, mudhof ilaih dibaca jer, jamaah isim mufrad selama itu terus sampai kiamat. Pokoknya kacamata mufrad jernya alamat nakas. Ini mutadanya berarti dua kata. Sholatul jamaati. Adapun sholat jamaah itu obatnya di sini. Obat dibaca khair isim mufrad rofaknya alamatnya domah. Langsung ditanwin karena tidak ada alnya. Nah ini tidak ada alnya kalau ditanwin karena mudhof. Mengapa ini enggak mudhof? Enggak mungkin karena min kata depan enggak mungkin dimudhofi. Sudah selesai. Min huruf jar ketemu sholat ini isim tak onde-onde. Ada isim min dimasuki sholat isim dimasuki min berarti dibaca jar. Sholat isim mufrad jarnya alamatnya mengapa nggak ditanwin mudhof. Kalau sudah mengapa langsung ketemu mesti mudhof dan mudhof ilaih. Ini jadi mudhof ilaih dibaca jar fadhi isim mufrad jarnya alamatnya kasrah, tidak ditanwin karena ada al. Hanya itu aja permainannya. Sudah saya tulis namanya nana. Nama ya, nama. Itu sudah nama. Yang nana yang belum. Nama sudah kita kode ini. Pokoknya satu satu. Ini dulu dah. Nama sudah. Ya. Saya akan main begini, langsung Mbak Nurul aja. Karena sementara ini Mbak Nurul yang paling anak SMK yang nggak pernah ngaji nahwu shoroh. Mbak, kalau terjemah saya bisa. Coba Mbak Nurul, semua tulisan Arab 99,9% adalah 3 huruf. Kira-kira shin ro alif hamzah to, ambil 3 kata dasar artinya apa? Shin ro to gitu ya. Enggak penting shin ro surat enggak apa-apa, saya enggak menyalahkan. Kata dasarnya apa? Shin ro to ya kan? Terus ini kata dasarnya apa? Wawu jim wawu ba. Apa kata dasarnya? Ambil 3 kata dasar apa? Wajah ba. Kalau 4, kalau wawu itu tambahan itu loh. Pokoknya ambil 3. Ulangi. Kata dasarnya shin ro to. Kata dasarnya wawu jim ba. Kata dasarnya sholat. Kata dasarnya khomsa. Coba terjemah Mbak, kira-kira apa? Syarat wajibnya sholat ada 5.
Jadi beli kamus bisa, nggak usah mondok. Dan tulisan Arab itu diingat, kalau ada alif di tengah, itu prinsip. Kalau ada alif di tengah, mesti bacaannya adalah wazan fa'ail, itu kaidah itu kamu mungkin enggak. Atau wazan fa'ail. Kalau ada yaknya. Dan saya ulangi, fa'il atau udah penting lali itu, enggak penting, yang penting fa'ail dan fa'ail. Bacakan itu hubungan ini, Anda milih ini atau milih ini? Apa? Bacanya fa'il. Apa bacanya itu? Syara'id. Gak ada orang baca syira'ud, dipukul orang. Gak mungkin, gak pasti. Makanya saya bilang itu sorof. Sorof itu sekali baca bisa. Gak percaya, kalau ada alif di tengah mesti ikut ini. Itu kaidah prinsip. Contoh, langsung Pak Nurul yang baca. Saya baca musajud, boleh nggak? Maka apa bacaannya? Apa? 100. Ya harus ikut fa'il karena ada alif. Paham nggak? Coba bacakan saya. Andai kata ada tulisan seperti ini, saya membaca usati, boleh nggak? Harusnya apa? Ada tak ya? Asati. Gitu loh. Bacanya mesti ini, jangan pusing-pusing. Jadi saya bilang sorof itu kecil. Mondok 10 tahun hanya cantik. Aja. Enggak perlu mikir itu. Ada asatid, ada masajid, ada contoh-contoh aja. Ayo Mbak, bacakan Mbak. Saya baca mudaris, boleh enggak? Enggak. Harusnya apa? Mudaris. Apa? Mudaris. Allahu Akbar, bahasa pusing. Fa'ail maksudnya mudaris. Oh aneh nanti. Mudaris boleh, madaris nanti boleh. Mu bagaimana nanti. Mengapa dibaca mu, mengapa dibaca mak nanti sebentar lagi. Itu sekitar 2 jam lagi. Yang penting ini bacanya adalah syara'id. Ini kalau ada wawu di tengah Mbak mesti mati. Kalau ada wawu sebelumnya wajib doma. Jadi bacanya mudah. Wujud, wusul, wudu. Nah itu udah ada. Widu enggak ada. Widu enggak ada. Bacanya wujud. Paham kan? Jadi mondok 10 tahun yang cara apa, Pak? Tu ton ti. Kalau enggak ada alnya ada 2 ton ti. Enggak ada alnya bu babi. Abun ban. Ada alnya tu tati. Ayo Pak, baca Pak. Bacakan saya. Wasyara'i. Ini saya bantu wasyara'i. Wasyara'i. Tu lah ton. Tu wujuh. Wujuhum sholat. Sholat. Tuh. Khamsah. Terima kasih. Anda perasaan masih perasaan. Syarat itu syarat. Syarat itu pokoknya kalau pekerjaan itu fi'il, kalau tidak pekerjaan berarti isim, pegang aja dulu. Syarat itu pekerjaan enggak? Bukan. Berarti pokoknya isim. Kalau pokoknya mudah. Kalau pekerjaan itu fi'il, kalau tidak pekerjaan berarti isim. Syarat itu isim, pekerjaan atau enggak? Bukan. Berarti isim. Isim permulaan kata menjadi mubtada. Mubtada dibaca untuk guru jangan bilang jamak taksir, jangan bilang nama guru. Sementara mufrad. Ini metode, Pak. Sementara mufrad. Terus karena tok dan tidak ada gitu-gituan namanya mufrad. Mufrad rupanya alamatnya domahnya tu atau ton. Mengapa enggak ditanwin? Kalau sudah mengapa enggak ditanwin mesti larinya ke sana, Pak. Syara'id ma atau na? Nah, wujub ma atau na? Nah ketemu na? Nah mudhof, terima kasih. Canggih gitu kok, Mbak. Kalau kan canggih. Ini wajib mudhof, Pak. Ya artinya ini sebagai mudhof, ini sebagai mudhof ilaih. Mengapa kok ini mudhof dan mudhof ilaih? Karena na ketemu. Nah, itu karena ketemu na apa itu? Idhofah. Sudah mudhof ilaih dibaca sudah ketemu. Wujub jangan bilang sama taksir isim mufrad. Isim mufrad jadinya alamatnya, Mbak. Kasar ngapain? Kamu aja doma, Mbak. Perasaanmu masih tinggi, Mbak. Terus wujub bi atau bin, Mbak? Bi. Mengapa nggak ditanwin? Mudhof lagi. Terima kasih canggih Anda, Mbak. Karena ini adalah ma. Jadi betul ini dua status. Statusnya sebagai mudhof ilaih dan dia punya status sebagai mudhof.
Mudhof dari mana? Ini mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya. Mudhof ilaih dibaca jer. Sholat isim rojernya alamatnya kamu adumah mbak. Oh, artinya begini mbak. Nah itu orang bodoh, ketemu orang bodoh jangan berhenti, mesti bertengkar. Orang bodoh bertemu orang bodoh kok musyawarah, kapan selesainya? Boleh selesai asal ketemu, mau harus berhentinya wajib di mau baru di sini. Oh, muktadanya berarti 3 kata dasar. Wasyara itu wujubis sholati. Adapun syarat wajibnya sholat itu kayak kaidah mbak. Karena walhasil ketemu jangan berhenti. Karena bodoh ketemu orang bodoh kok bermusyawarah ya bertemu. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maliki atau maliki mbak? Maliki. Mengapa gak ditanwin? Karena alif lam. Allahu akbar. Alif lam mana ada alif lam? Maliki. Ini kata dasar mbak. Ada alif, setelah alif dibaca kasar namanya isim fa'il. Ini kata dasar. Jawabnya adalah mudhof pak gitu loh. Mengapa kok nggak ditanwin? Karena Mudhof. dari mana kamu tahu mudhof? Dari Nah ketemu nah ketemu mudhof berarti ini sebagai mudhof. Nilai mudhof ilaih dibaca jer. Yaum isim jernya alamatnya kasrnya mi atau min. Mengapa mbak? Mudhof. Kok tahu mbak? Mudhof. Karena Kamu sok karena kok karena nama juga langsung. Karena ketemu. Karena orang bodoh ketemu orang bodoh tidak mungkin berhenti mbak. Berhenti yang mesti di. Oh ini satu paket kalimat. Itu loh maksudnya paham? Alhamdulillah. Pegang dulu mbak. Baca kita hanya itu aja. Berarti sudah saya simpulkan. Nama sudah, nana sudah. Tambah materi. Mbak ini cepetan enggak ini mbak? Mbak Nurul yang lain canggih-canggih. Itu malah minta cepet. Siapa namanya? Pak? Namanya siapa? Gofuri. Gofuri ya? Oh pinter ya Gofuri tadi. Gofuri kan dia semester 9 ya? Wah ini kacau. Kasihan Mbak Nurul kan SMK gitu. Ini masuk sejarah Pak. SMK baca kita gundul dengan trennya 3 hari gak main-main. Hidayah Allah. Ya. Sekarang materi itu selesaikan dulu. Ya. Sekarang yang belum saya terangkan di sini mutadak sudah. Ini mutadak khobar ya. Ini mutadak khobar. Yang belum sifat. Coba tak sifat begini mbak contohnya. Contoh begini. Ja'a sudah datang, ada fi'il punya fa'il. Siapa yang datang, siapa rajulun, siapa laki-laki. Alimun yang alim. Nah, sudah. Alim itu namanya sifat. Menyifati siapa mbak? Datanglah seorang laki-laki yang alim. Alim sifat, mensifati siapa mbak? Datanglah Mbak Nurul sing pinter. Pinter itu nyifati datang mau nyifati Mbak Nurul. Mosok ngono tak terangake mbak. Ulangi mbak. Datanglah siapa seorang laki-laki. Alim yang alim. Alim itu sifat mensifati siapa mbak? sifatnya rajulun. Nah sifati rajulun itu punya istilah. Alim namanya sifat, rojul itu yang disifati bahasa Arabnya mausuf. Isim maf'ul mbak, mausuf. Sudah masukkan juga mbak, ini materi baru mbak. Sifat itu yang sifat yang disifati bahasa Arabnya apa? Maksud coba sebentar aja, sekilas aja, buka halaman 19. Sekilas saja, nanti kembali ke pelajaran semua. Halaman 19. Ya, dengan buka halaman 19. Jangan dihafalkan, pahami aja. Ya, mubtada harus ada khobar. Kalau saya bilang biar cepat perlu atau butuh. Butuh itu paham nggak butuh? Jelek ya? Jelek ya? Kalau bahasa Betul, subhanallah bener. Saya jadi pesan guru saya. Jangan sampai bilang butuh di Kalimantan. Di Kalimantan dan di Malaysia. Saya pesan itu. Enggak tahunya dilambung sama, butuh jorok gitu loh. Tuannya laki-laki Allah baru sama ya. Nah ini perlu aja, ulangi.
itu wajib dihafalkan, perlu Mbak. Halaman 19 Mbak. Paling atas. Mubtada harus ada, diganti perlu. Mubtada perlu, khobar, fi'il, perlu fa'il. Artinya memerlukan, mesti. Ya, ulangi. Mubtada perlu, khobar, fi'il, perlu fa'il, terus ya ini Mbak, sifat perlu, mausuf, terus atoh perlu, mantuf dan mantuf alaih, terus nanti biar cepet. Taukid perlu, muakkad, terus badal perlu, mubdal minhu, terus mudhof perlu. Oh tadi sudah mudhof ilaih, terus jar perlu, majrur, ya jar perlu majrur, terus doroh perlu, madrur, terus isyarah perlu. Isyarah itu iki, musyarah ilaih itu bukune. Iki buku iki panganan, iki isyarah, panganan musyarah ilaih itu contohnya. Terus mausuf sudah cukup selesai. Yang penting ini tadi ulang, kembali semula Mbak, kembali semula di halaman berapa lagi? Oh tulisan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat itu mesti perlu mausuf. Artinya kalau mausufnya rofa ya wajib rofa. Contoh ja'a rajulun ya alimun, itu aja. Kalau rajulan ya berarti aliman. Kalau rajulan berarti alim, ikuti saja seperti itu. Itu namanya sifat harus ikut pada mausuf. Pegang dulu Mbak. Nah, saya ulangi ya, sifat harus ikut mausuf. Juga saya penasaran dengan Mas Ghifari. Ghifari itu Ghafuri. Ghafuri. Asli mana Mas Ghafuri? Asli Banjar. Oh Banjarmasin sana ya? Banjarmasin itu gak main-main loh, banyak santri Pak. Ada walinya Mbah Sekul saya subhanallah. Saya pertama kali beberapa tahun yang lalu saya sudah meminta ya Allah. Saya keliling Nusantara. Saya kepingin ya Allah ziarah ke sana. Keturutan kemarin mau khol 1 minggu sebelum khol saya bisa ziarah ke sana, masya Allah. Jangan, nggak main-main udah. Tapi mohon maaf, saking Pak, saya tahu sendiri di depan saya ada santri orang Banjarmasin ngomong sama Habib itu asli orang Jawa, punya pesantren, dia ngajar di sana. Ustaz, langsung ditunjuk orang ini Ustaz mengatakan tidak ada orang yang walim mengalahkan orang Banjarmasin di Jawa pun nggak ada gitu. Terus saya bilang begini, enggak, jujur saja, orang sini yang paling alim siapa? Kira-kira dengan Gus Ba alim mana? Dia diam Pak. Saya bilang Gus Ba aja, nggak usah saya, nggak usah. Dia udah diam. Artinya mohon maaf itu, saking kuatnya emosional. Pokoknya orang Banjar paling pintar gitu. Pada saya yang enggak lah, pokoknya biasa aja. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tapi nggak main-main kewaliannya subhanallah masyhur. Jadi Anda harus bangga punya wali di sana, masya Allah. Udah, lanjut. Saya ulangi, sifat harus ikut mausuf begini, Bang. Perlu saya tulis. Langsung penasaran saya Mas Ghafuri. Terjemah mudah Pak, saya bisa Pak, Mas Ghafuri. Ini kata dasarnya apa ini? Faradho. Ada kelebihan apa wawu dan mim. Berarti si maf'ul. Ini kata dasarnya sholat khamsatun. Enggak usah mondok, ini terjemah. Sholat atau berdukan ada 5. Betul enggak? Sekarang yang dicari adalah dung cantik. Ini sama dung cantik. Ini don cantik. Ayo harakati. As-sholatul mafrudatu khamsatun. Oh satu, coba lakukan ayo kacamata. As-sholatu menjadi mubtada karena awal kata mubtada dibaca rofa. Sholat isim mufrad. Rofanya alamatnya dhammah. Mengapa nggak ditanwin? Karena ada setiap mubtada wajib ada khobar. Berarti mafrudah menjadi sifat. Dari mana kamu tahu sifat? Karena dia isim maf'ul. Isim maf'ul. Ya. Karena dia isim maf'ul. Karena dia isim maf'ul. Dan nakirah. Jangan gitu makanya. Saya mau bantah malah pusing ini. As-sholatu matuna. Mafrudah matuna. Ma ketemu ma sifat. Itu maksudnya saya. Saya jangan ini
Saya bilang kaidahnya itu al. Iya. Jangan permainkan saya dengan kaidah-kaidah isim fa'il nanti itu. Saya malah susah ya tadi. Saya ini tidak mungkin jadi mentang-mentang ada muntada, ulangi Pak. Mentang-mentang ada muntada harus kok. Itu salah. Ini menjadi sifat Pak karena melanggar peraturan. Aturannya apa? As-sholatu ma mafruḍah ma ketemu ma adalah sifat. Berarti khobarnya di sini. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi as-sholatu adapun sholat. Al-mafruḍah yang difardukan. Itu kok saja. Paham ini? Walhasil mentang-mentang ada muntada harus ada khobar, salah. Karena melanggar aturan ma ketemu ma, sudah saya tulis. Ma ketemu ma sifat. Ya. Langsung Mas Gobri lagi, penasaran. Kalau bisa canggih sudah Mas Gobri langsung saya kasih lisensi seorang manusia setengah dewa. Terjemah dulu Mas. Ma artinya Air, sama artinya langit, langit atau hujan. Ma artinya air, tohir artinya suci, suci. Terjemahkan saya. air, Air hujan, air yang adalah suci. Paham kan? Gak usah mondok ini terjemah. O A I on an en. O A I gak ada alnya. O A I on an en gak ada alnya. Ru rori ron ron ren. Harokati semuanya diam. Mas Lutfi. ma'us samai, ma'un Coba tahirun, ulangi. Ma'us samai ma'un tahirun, ma'un tahirun. tahirun. Coba saya ingin nahwunya coba. Benar, bacanya benar karena pernah mondok gitu loh. Orangnya langsung ayo. Ya. Mak menjadi Mubtada, mutada, terus mutada dibaca rofa, rofa, terus isim mufrad, isi mufrad rofanya domah, doma, terus 100, terus tidak bertanwin karena mudhof, karena dia ditanwin karena dia Mudhof. mudhof, ini mudhof, mudhofun ilaih, wilayah mudhof wilayah dibaca jar, jer, terus sama isim isim mufrad, mufrad, jernya alamatnya kasrah kasar. Mengapa nggak ditanwin? karena ada alif lam, Alif lam, berarti ini 100 ini harus berhenti ya karena na ketemu ma yang namanya ma kan orang alim harus berhenti. 100 berarti satu paket mutadaknya adalah 2 kalimat. Ma'us samai adapun air hujan. Haiduh. Nah, terus ya master Pak Sukan. Khobar dibaca rofa, rofa, terus ma isim isim mufrad, mufrad, rofanya alamatnya domah, domanya u atau on. un, Malah pusing saya. Ini u atau on. Ini u atau on. Mengapa kamu tanwin? karena dia menjadi mansub, Mansub rafa, mansub. ya karena jadi rofa, Rofanya mengapa kamu tanwin? Padahal ini enggak. karena tidak ada alif lam, Nah ini enggak ada alif lam kok enggak kamu tanwin? karena itu jadi mudhof. Nah ini buat dibutuhkan saja. Enggak boleh karena sesudahnya sifat, Sesudahnya sifat. sifat. Nah, Kau pernah metafisika pernah didengar? Pernah dibuka? pernah mendengar di Facebook. Canggih sudah, berarti paham ini, subhanallah. Canggih, nah, berarti Mang Guru canggih ini. Lihat di Facebook saja sudah paham. Bagaimana ketemu saya langsung seperti ini? 100 ini, coba lihat ini. Ini harus kamu nak. Ini. Berarti Mang Guru sudah kelas berat ini udah. Tahu Facebook saya jajar sama matang. Ini ulangi nah. Na ketemu na idofah. Ini ada namanya S. Nanas itu namanya S. Tulis di situ. S itu singkatan dari sifat. Ya. Tulis dulu. Sifat sementara adalah saya tulis dari mujarrad. Kemarin yang saya terangkan, sifat yaitu dari mujarrad itu halaman 65. Ya ini sangat penting, tulis tidak apa wajib ini. Pengertian nas adalah sifat. Sifat adalah isim sifat. Apa isim sifat? Pengertian sifat dalam bahasa Arab namanya isim sifat. Apa isim sifat? Jawab. Isim sifat itu dalam halaman 65 namanya mujarrad, yaitu isim fa'il yang bunyinya fa'ilun dan isim maf'ul yang bunyinya maf'ulun. Ya. Maaf cari saya punya
Murid Taburi ini sangat bangga anak saya. Hanya dengan YouTube aja sudah canggih gitu. Ulangi nak, itu tulis nak, sangat penting. Ulangi, yang dimaksud S adalah sifat. Sifat itu adalah isim. Sifat, pengertian isim sifat adalah halaman 865 yang mujarrad, yang dari mujarrad 65. Kalau masjid lain, masjid belum saya terangkan. Yaitu isim fa'il. Bentuknya kemarin apa? Isim alat mesti mi, zaman makan mesti ma, isim maf'ul mesti maf'ulun, isim fa'il mesti fa'ilun. Itu kaidah. Jadi yang dari isim fa'il bentuknya fa'ilun, dari isim maf'ul bentuknya maf'ulun, itulah namanya sifat. Ya, itu namanya nakiro, itu namanya sifat. Jadi saya jawab setelah ditulis dulu. Itu nggak main-main, itu penting sekali itu. Ditambahi juga di dalam Alfiyah Ibnu Malik ada lafal yang dia bisa masuk pada isim fa'il dan isim maf'ul. Itu namanya wazan fa'ilun. Spesial wazan fa'ilun, nah itu bisa masuk di isim fa'il. Contoh dalam Alfiyah itu contohnya qatilun. Qatilun itu bisa diartikan orang yang membunuh, bisa diartikan orang yang dibunuh. Kondisional. Itulah wazan fa'ilun. Jadi fa'ilun itu adalah spesial, bisa bertempat pada isim fa'il. Tulis itu fa'ilun. Bisa bertempat pada isim fa'il dan isim maf'ul. Kalau begini ini Maghfur harus siap-siap, nah kamu tes terus nanti baca kitab duluan daripada yang lain. Ustaz, ada Fathul Qorib Gubul enggak? Ada di rumah. Ada yang nanti diambil nanti. Hari ini nanti sudah aja. Atau besok itu semuanya, mohon maaf yang punya di rumah Fathul Qorib Gubul tolong bawa ke sini. Yang belum di rumah. Iya, yang belum di yang belum diharokati gitu. Nanti sebabnya saya mau tanya mengapa demikian. Tidak apa-apa, kalau kasih tidak apa-apa, tapi nanti saya tanya alasannya. Ini sangat penting. Saya ulangi, langsung saya tak mendalami nas. Pengertian nas adalah nakiro sifat. S. Sifat adalah isim sifat. Isim sifat itu kalau dalam mujarrad namanya fa'ilun dan maf'ulun. Coba saya ingin tahu, Ghafuri, sampean melihat saya itu di YouTube atau di Facebook saya? di Facebook. Facebook ya. Saya pas menerangkan di mana ini? Nggak tahu di mana, cuman mendengarkan Nas ini tadi ya. Yang mana mama dan Udah canggih nak kamu, nak cerdas berarti. Udah semuanya sudah saya dalami. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya bilang benar Maghfur, ini jangan dibutuhkan, harus berhenti. Kalau berhenti mesti tanwin. Mengapa diberhentikan? Jawab, ma adalah na. Tohir itu adalah isim fa'il. Fa'ilun setelah itu dibaca kas, kalau itu namanya isim isim fa'il itu namanya isim sif. Ini istilahnya bukan na lagi tapi namanya nas. Berarti na ketemu nas, nas. Na ketemu nas, sifat. Itu yang saya maksud. Jadi na ketemu nas hukumnya sifat. Ini yang dipegang. Dan tidak mungkin wajib ditanam jadi cocok. Ma'us sama'i adapun air hujan. Itu ma'un itu air. Tohirun yang suci. Saya ulangi. Tohirun menjadi sifat. Mengapa enggak dibutuhkan mak ke tohir? Karena ketemu nas. Contoh coba kita lihat pada hadis Rasulullah SAW. Idza mata ibnu akadam ingoto amalu illa misalasin. Teruskan saya. Sodako. Coba sodako ten jariyah. Mengapa tidak dibutuhkan? Karena sodako adalah na,
Jariyah adalah Nas. nas. Dari mana atau nas? Ini ada isim alif setelah alif dibaca kasrah, namanya isim fa'il. Tak itu sebagai tambahan. Nanti hari terakhir tak unde-unde itu ada 9 alasan. Ada tak namanya tak lil wahdah, ada namanya tak namanya tafriqah, ada tak namanya lazimah, ada nanti itu nanti kelas berat itu kelas pengarang. Tenang saja, soal itu kelas pengarang. Ulangi, ini wajib harus disifati karena apa? Nah ketemu, coba terusnya hadis apa? Awalan bin soli. Mengapa kok nggak dibutuhkan? Ya itu terus kamu nah saya terusnya nas karena ini adalah isim fa'il sok setelah alif dibaca kas karena ketemu nas hukumnya si pasti itu contoh. Jadi tulisan Arab apapun nanti saya contohkan gini aja. Ini contoh apa? Isim fa'il ya, saya contohkan yang isim maf'ul. Ini kasihan ini kalau saya tidak apa-apa bismillah pelan-pelan ya Allah. Di dalam Al-Quran ada maja harokat qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin al-ayah. Coba qaulum ma'rufun. Ini maja harokat, sudah saya harokati. Mengapa tidak dibutuhkan? Nas. Karena ketemu nas ini kan isim maf'ul kan. Ya. Berarti cocok qaulun adapun ucapan ma'rufun yang ma'ruf wa dan seterusnya. Nanti khabarnya di belakang. Itu pasti tidak mungkin tidak. Ini karena ketemu sudah ketemu sudah contoh fa'ilun sudah contoh maf'ulun sudah. Jadi qaulun ma'rufun tidak mungkin akan dibutuhkan qaulu ma'rufin. Salah susunan tadi. Paham ini? Lanjut. Selesai semua nanti, mantap nanti. Pokoknya pusing belakang. Mana belum, habis belum ya? Saya tinggal. Jadi yang penting ulangi. Walhasil kemarin saya tadi bilang, nggak usah murid diterangkan. Ini mohon maaf yang pernah mondok. Saya dulu mondok 3 tahun belum bisa menyimpulkan sifat. Mesti Pak Guru bilang, na'at atau sifat itu ada 2. Ada namanya na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at hakiki syarat ada 4 dari 10. Sababi adalah ada dhamir yang kembali kepada makhluknya. Itu pusing gara-gara hakiki sababi. Ini kelas pengarang ngapain kok mikir itu? Yang namanya sifat mesti mau tidak mau mama sama nana. Selain itu enggak ada. Carikan saya kalau ada metode ini salah. Saya bilang gitu. Jadi ini insya Allah enggak ada. Jadi untuk ini namanya seorang pengarang, nggak perlu anak-anak dikasih seorang pengarang. Yang penting bisa baca kitab. Itu yang saya maksud. Ya, ini saya hapus kan? Ya, saya hapus. Sekarang tambah materi. Pelan-pelan tidak apa-apa. Pokoknya kelasnya Nurul ini. Yang lain biarin sabar, alhamdulillah tidak sabar ya biarin. Isim yang tidak boleh ditanwin ada berapa tadi kemarin? 3. 1 adalah dimasuki al-dah. 2 adalah menjadi untuk. Yang ketiga, kemarin sudah saya suruh yang nomor 3 kan belum diisi kan? Tolong diisi. Halaman berapa kemarin? Namanya isim ghairu munsharif. Ditulis di sini hal 60. Tulis halaman 60. Tadi dari tulisannya di kemarin kamu tulisannya apa di mana? Di bukunya. Isim yang nggak boleh ditanwin. Mana tempatnya? Ya di mana kemarin? Nah itu harus ada hubungannya gitu loh. Tarikan saya. Nih isim yang tidak boleh tanwin ada 2, 3, 1. Ini 2, 3 ditulis. Isim ghairu munsharif itu hubungannya nak. Isim ghairu munsharif hal 60. Nah itu maksudnya. Jadi tulisan kemarin saya suruh ngasih itu maksudnya gitu. Halaman 60 sudah buka halaman 60. Ini penting, sangat penting. Isim ghairu munsharif saya tulis dulu. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Nomor 3. Syaratnya adalah 1. Syarat 1. Tidak ada al. 2.
Ini syarat dulu, yang penting syarat ini. 1, tidak ada al. 2, tidak idhofah. Artinya tidak idhofah artinya dia sendirian. Ya. Contoh, saya contohkan. Allahu jadi mutadak, mengapa nggak ditanwin? Karena ada al. Allahu akbaru. Ini loh yang saya maksud. Akbaru itu jangan ditanwin run, nanti batal sholat Anda. Harus ru tanpa tanwin. Jawab, mengapa akbaru nggak boleh ditanwin? Jawab, dia isim ghairu munsharif. Dari mana saya tahu isim ghairu munsharif? Sebentar lagi, 1 menit lagi. Paham ini? Tapi buktinya apa? Ada alnya nggak akbaru? Idhofah enggak? Ini jadi masalah, sendirian tapi dia tidak ditanwin, artinya dia kalimat khusus. Kalau ini miliaran, tapi ini kalimat khusus. Jadi tolong bedakan kalimat khusus dan miliaran. Ini mudah, kalau artinya isim ghairu munsharif adalah mudah karena dia itu kalimat yang khusus. Lihat isim ghairu munsharif halaman 60. Ya, saya ulangi, isim ghairu munsharif tadi apa? Tidak ada al. Dia tidak idhofah, artinya sendirian, tidak boleh ditanwin. Isim ghairu munsharif ada 2. Apa itu? Illatan. Biar saya kata. Isim ghairu munsharif ada 2. Namanya illatan. Ani itu artinya 2. Illat itu alasan, jadi namanya 2 alasan. Ya. Ada yang namanya illatun wahidatun yaqumu maqamal illatain. Ini enggak usah disebutkan, artinya adalah 1 alasan yang menempati 2 alasan. Nah, ini yang saya terangkan ini dulu. Tolong matangkan ini. Ini saya hapus karena belakang. Saya demi 2 alasan. Coba 2 alasan itu ada 2. Pertama apa itu? Alamiah. Alamiah itu adalah OKB. Singkatan dari apa? Nama orang, nama kota, nama bulan. Yang kedua adalah namanya wasfiyah. Wasfiyah itu artinya adalah sifat. Sifat itu pendek, merah, kuning, bagus, itu namanya sifat. Mulia, luhur, hina, dan sebagainya, itu semuanya sifat. Kalau itu alamiah, orang atau kota atau bulan. Ya. Bismillah, fokus. Ini adalah ilmu nahwu, bab yang paling sulit di dunia. Nomor 1 adalah isim ghairu munsharif. Ini paling sulit di dunia, nomor 1. Jadi mudah, kalau ada anak kok diterangkan isim ghairu munsharif kok paham, harus syukur pada Allah. Nanti setelahnya kecil. Karena ini paling sulit di dunia, nomor 1. Ini standar mengukur anak tadi senang bahasa Arab, senang nahwu atau tidak. Seperti ini nanti, Nurul itu kok nggak paham ini, berarti Nurul alamatnya sulit untuk dikasih nahwu sorab. Awas dulu. Kalau kamu paham, berarti kamu harus alhamdulillah ya Allah, nahwu sorab semudah itu gitu. Lihat ini, kalau Anda paham berarti semuanya nanti kecil semua. Ini karena paling sulit di dunia, nomor 1. Ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Isim ghairu munsharif adalah ada 2 alasan. 2 alasan ada 2, alamiah dan wasfiyah. Alamiah itu OKB, nama orang, nama kota, nama bulan. Wasfiyah ada sifat, merah, kuning, hijau, pendek, tinggi, bagus, dan sebagainya. Sifat semua. Bacakan saya halaman 60. Alamiah 1 apa itu, nak? Apa? Wazan fi'il. 2 taknis. Taknis garis miring tapi nak biar jelas, mu'annas itu nama lainnya, mu'annats. Taknis garis miring mu'annats biar jelas. Nomor 3 tarkib masjid. Nomor 4 ziyadah alif nun. 5 udel. 6 namanya ajam, maksud singkat aja, ajam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah terlambat sedikit, tidak apa-apa, saya tak mencari yang paling mudah.
Mulai dari bawah saya terangkan dulu. Ajam itu nama selain Arab, nama selain Arab. Apa contohnya? Dono, Kasino, Indro, Waluyo, Saryo, Sanyo, jadi semuanya Jawa semua. Ya, atau semua nabi pasti ajam, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semua nabi itu pasti ajam, kecuali Nabi Muhammad. Jadi ajam apa? Selain orang Arab, selain nama Arab. Udel artinya pindah. Apa maksudnya pindah? Saya kode, nanti saya pendalami. Berarti pendalamannya besok. Tapi artinya pindah. Ini akan saya terangkan. Kalau ini saya terangkan, ini nanti saya terangkan. Berarti yang saya terangkan, yang tidak saya terangkan nanti, tapi saya terjemah, saya ping. Artinya keterangannya menyusun. Kalau ini nanti saya terangkan. Ziyadah alif nun artinya belakangnya ditambah alif nun. Belakangnya. Ulangi. Ziyadah alif nun belakangnya ditambah alif nun. Tak kode nanti saya terangkan. Terkib masjid terjemah. Terkib itu susunan, masjid itu campuran. Dicampur nanti. Dicampur itu pasti enak. Namanya es campur, pasti enak. Tapi keterangannya nyusun. Yang saya terangkan hari ini nanti ini sama ini taknis. Lihat halaman 60 ke atasnya, paling atas judulnya mu'anas, halaman 60. Judulnya apa itu? Punya 60 mu'anas. Kan? Tak tulis. Mu'anas itu artinya perempuan. Mu'anas artinya perempuan, makanya nama lainnya taknis. Taknis ya perempuan, mu'anas ya perempuan. Perempuan ada 3, lafzi, terus maknawi 2, lafzi plus maknawi. Lafzi itu apa? Lafzi adalah di mana ada tulisan Arab, belakangnya ada tak unde-unde, tapi dia laki-laki. Itu jika dikatakan mu'anas. Contoh, paman Rasulullah yang wafat di perang Uhud namanya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah itu seorang laki-laki. Gara-gara ada tak unde-unde dikatakan mu'anas. Ada lagi sahabat yang dijamin masuk surga, diberi sumur, namanya siapa? Tolha. Tolha itu laki-laki. Gara-gara ada tak unde-unde dikatakan mu'anas. Ada lagi yang disuruh Sayyidah Khadijah untuk mengawal Rasulullah untuk berdagang, siapa namanya? Maisarah. Itu laki-laki bukan perempuan. Ya, gara-gara ada tak unde-unde dikatakan mu'anas. Paham ini? Jadi lafzi adalah ada tak unde-unde tapi dia laki. Kalau maknawi adalah tidak ada tak tapi dia memang perempuan. Ini khususnya orang Jakarta, orang kota. Mungkin sampai di sini lah. Di sini Laila, Laili, Vina, Diana, Diani, Agustini. Kalau dikasih itu kelihatan desanya. Fatimah, Khadijah itu desa itu. Tidak mau. Mintanya pokoknya Vina, Feni, Rina, Laini, itu aja. Itu namanya maknawi. Kalau lafzi maknawi adalah betul-betul ada tak unde-unde memang perempuan. Fatimah, Khadijah, Aisyah itu betul-betul perempuan murni. Dan sekarang ini nggak mau, perempuannya ditutupi. Itu yang namanya Nah, walhasil adalah perempuan ada 3. Lafzi maknawi itu perempuan. Ya. Artinya sini perempuan ada 3 siapa perempuan. Nanti saya terangkan, saya kasih contoh. Sekarang wazan fi'il. Wazan fi'il itu artinya bentuknya kayak fi'il contoh. Saya contohkan. Zayada fi'il mandi. Mundurnya adalah yazzidu. Zayada dibaca zada. Yazidu dibaca masuk lupa. Penyakit dah hidup masing ada mati ditukar. Jadi yazidu itu namanya dia wazan fi'il, dia bentuknya seperti fi'il mundorek, namanya apa? Yaf'ilu. Itu namanya wazan fi'il. Dia bentuknya kayak fi'il. Paham gak ini? Ya, saya ulangi. Jadi yazidu itu namanya wazan fi'il, bentuknya kayak fi'il. Coba yang wasfiyah dulu, satu apa itu? Ziyadah alif nun. Terus 2 wazan fi'il tapi spesial af'ala, khusus af'ala. Nanti saya tunjukkan nanti. Terus ketiga udel. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud 2 alasan adalah
kumpulnya alamiah dengan ini itu namanya dua. Tidak ada hubungannya dengan manusia. Ulangi. Yang dimaksud dua alasan adalah kumpulnya alamiah dengan salah satu di bawah itu namanya dua contoh. Alamiah dengan wazan fi'il itu namanya dua alasan. Alamiah dengan ta'nis dua alasan. Alamiah dengan ini dua alasan. Ini dengan ini dua alasan. Ini dengan dua alasan. Ini dua sama mungkin wasfiyah. Sifat dengan ini dua alasan. Ini dua alasan itu maksudnya itu. Dua alasan. Udah paham? Saya contohkan. Dua alasan. Kalau terjadi dua alasan jangan ditambah contoh. Saya contohkan yang nomor 4. Belakangnya ditambahi alif nun. Saya contohkan. Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa Mbah Dahlanun? Salah bin Salah. Harus tanpa tanwin nu. Mengapa Pak? Jawab. Karena Dahlan isim ghairu munsharif. Lo kok tahu dari mana nak? Jawab. Dia masuk dua alasan. Apa alasannya? Satu, dia nama orang. Dua adalah belakangnya ada alif nun ziyadah alif nun. Kamu paham nggak nun? Kalau nggak paham Allahu Akbar. Penting nah. Kalau paham berarti kamu betul-betul bisa benang soro. Paham nggak? Ulangi dulu. Ja'a Dahlanun salah. Harus nu tanpa tanwin. Mengapa nak? Karena isim ghairu munsharif. Dari mana kamu tahu isim ghairu munsharif? Masuk dua alasan. Apa alasannya nak? Nama orang Kumpul dengan ziyadah alif nun. 100. Paham ya? Coba. Saya tak mencontohkan yang nomor 2 tadi. Kamu jangan menjawab. Kalau bisa dari yang lain pasti bisa. Enggak bisa Allah Akbar. Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa Tolhatun? Salah itu harus tu tanpa tanwin. Mengapa? Karena ghairu munsharif. Dari mana kamu tahu ini sebuah munsharif? Karena ada dua alasan. Apa alasannya? Nama Nama orang kumpul dengan ziyadah alif nun. Allahu Akbar. Isim Mu'annas dengan mu'annas. Masa enggak paham nak? Paham? Oh tadi pusing karena kita ya. Ya alif nun beda. Jadi dua alasan belum pasti harus alif nun. Bisa alif nun, bisa mu'annas, bisa. Saya contohkan yang wajib fi'il ini, yazidu fi'il. Sekarang saya jadikan nama orang. Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa Yazidun? Betul atau salah nak? Salah harusnya apa? Du tanpa tanwin. Mengapa? Karena isim ghairu munsharif. Dari mana kamu tahu isim ghairu munsharif? Dua alasan. Apa alasannya? Nama orang kumpul dengan mu'annas. Allahu Akbar, kamu anas terus. Wazan fi'il. Wazan fi'il bentuknya kayak fi'il mundur. Paham gak ini nak? Iya. Alhamdulillah paham, Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti saya dalami udul itu apa, ajam itu apa nanti. Ya. Walhasil saya simpulkan dulu. Isim ghairu munsharif contoh tadi. Saya contohkan aja lah Tolha. Ya Tolha. Tolhatun salah harus tuh. Tolong jawab. Tolha itu adalah isim ghairu munsharif. Tolha berapa ini nak? Tolha 1. Jangan dibilang dia isim mufrad, itu salah. Karena coba lihat halaman 9. Tolong buka halaman 9. Bedakan isim ghairu munsharif dengan isim mufrad. Halaman 9. Coba ya. Isim mufrad rofaknya apa? Doma. Nasabnya apa? Fathah. Jernya apa? Kasroh. Ya. Semuanya harus tanwin kalau tidak ada al. Tapi kalau ini nggak ada al, nggak boleh tanwin. Tapi beda. Rofaknya apa? Doma. Nggak boleh tanwin. Nasabnya apa? Fathah. Jernya apa? Awas ini sini yang beda. Kalau ini jernya fathah, kalau ini jernya kas. Bedakan isim mufrad dengan isim ghairu munsharif. Paham nggak? Ulangi. Penting dikode nak, ini sangat penting. Jadi bedakan isim ghairu munsharif halaman 9 paling bawah sebelah kanan. Judulnya isim ghairu munsharif. Kalau isim ghairu munsharif walaupun tolha 1 orang, jernya alamatnya pakai contoh. Ayo dibaca. Marartu bertemu siapa saya? Bertemu awas, langsung yang jawab langsung nurul. Ba ada huruf jar ba. Bitolha tu tati. Baca arul. Bitolha Allahu Akbar.
Bi huruf jar Tolha dibaca jar. Tolha itu adalah isim mufrad atau munsharif? Mufrad atau munsharif? Isim ghairu munsharif alur nurul. Kok tahu Pak? Ini kan dua alasan kan, nama orang sama apa? Ta'undi. Ada mu'annas namanya isim ghairu mun. Jarnya alamatnya apa? Oh, berarti barang itu bitolha. Tak paham enggak, Rul? Coba.